Beratnya 2,75. 2,75 perempuan. Ada rambutnya. Anak pertama nggak ada rambutnya, ini ada rambutnya. Saat Anggi istrinya menjalani bedah sesar tentu menjadi saat-saat yang mendebarkan bagi Tora dan lebih-lebih istrinya. Apakah Tora mendampingi istrinya dalam melewati detik-detik menegangkan itu? Ini pertama kali istri gue ngalamin operasi gitu, karena seumur hidupnya dia belum pernah operasi. Oh, amandel aja belum pernah, ini belum pernah. Satu-satunya alat operasi yang pernah masuk adalah saya. Jadi emang sama sekali belum pernah dioperasi dan akhirnya Hari ini tanggal 26 Mei Ahmad Dhani berulang tahun yang ke-33. Tidak ada perayaan meriah dan besar-besaran seperti tahun lalu. Dhani lebih memilih mengadakan syukuran sederhana serta mengundang teman-teman lama. Enggak, sebenarnya bukan pesta ya. Kalau bisa dilihat kan nggak ada acara yang gimana-gimana. Saya cuman ngundang makan sama teman-teman lama, pegawai-pegawai. Di sini kan ada puluhan pegawai. Jadi ya bukan pesta sih namanya, ini cuman makan-makan aja. Pesta sederhana, mungkin ini wujud Dhani dalam menyikapi usianya yang semakin bertambah. Dhani nampaknya ingin lebih bersikap low profile, mengingat beberapa waktu belakangan ini Dhani kerap diterpa masalah. Apakah benar syukuran sederhana ini bertepatan dengan acara ruatan yang maknanya untuk membuang sial? Nggak ada sama begituan. Nggak ada ruatan-ruatan. Nggak ada ruat-ruatan lah. Masalah kan kadang-kadang juga membuat kita latihan untuk jadi lebih arif dan lebih bijak ya. Jadi kalau saya dapat masalah itu saya nggak berharap ke depannya terus tiba-tiba saya minta nggak ada banyak masalah. Kadang-kadang masalah itu penting juga untuk pembelajaran dan ini saya. Hari ulang tahun ke-33 ini Dhani mendapat hadiah spesial yakni konser di Kuala Lumpur. Selamat ulang tahun Dhani. Besok pas ulang tahun saya 26 itu memang dijadwalkan untuk berangkat ke Kuala Lumpur dan tanggal 27 kita manggung dan sepertinya di KL Tower ya, dan sepertinya ini acara Pemirsa, Anda masih ingat Eka Deli, seorang penyanyi jazz yang kemudian hijrah menjadi seorang penyanyi lagu-lagu rohani. Nah, ada kabar bahagia yang datang dari Eka Deli yang akan segera mengakhiri masa lajangnya. Dan kabarnya, calonnya Eka Deli ini adalah seorang pengusaha restoran yang usianya 2 tahun lebih muda daripada dirinya. Nah, pemirsa, ini membuktikan bahwa cinta itu memang tidak memandang usia. Dan ada juga berita bahagia datang dari pasangan Tora Sudiro dan Anggi yang baru saja dikaruniai oleh seorang anak perempuan yang harus lahir lewat operasi sesar. Dan kita akan segera mendengarkan penuturan dari Tora Sudiro mengenai bagaimana kerasnya upaya sang istri ketika berusaha menormalkan posisi bayi yang sungsang. Pemirsa, inilah Gospot. Tora Sudiro, pria sudah beristri namun digandrungi kaum hawa ini. Kemarin sekitar pukul 12 siang dikaruniai momongan lagi. Anggi Kadiman istrinya menghadiahinya bayi perempuan cantik yang lahir dengan operasi sesar di rumah sakit bersalin ASih. Anak pertama Tora juga perempuan. Jadi dalam keluarganya Tora menjadi satu-satunya pria. Kenapa Anggi harus melahirkan secara sesar? Apakah itu kehendak Anggi sendiri? bukan. Sesar tuh karena bayinya sungsang ternyata. Jadi waktu udah bulan-bulan terakhirnya tuh emang dibilang apa bayinya tuh palanya tuh masih di atas, dibilang oh ya berarti oke, jadi gimana dong, kamu nungging aja, nungging pokoknya pemandangannya sebulan ini jelek banget tuh di rumah gue, tiap gue pulang bini gue nungging, tiap gue pulang bini gue nungging, pemandangan yang aneh. Terus habis gitu dibilang oh ya udah, ini diapain, kamu kasih dengar lagu-lagu ini deh, lagu-lagu keras gitu, lagu-lagu metal hardcore gitu ya, aku kasih dengar lagu-lagu yang metal-metal gitu. Terus begitu diperiksa lagi, bayinya bukannya muter ke bawah tapi malah nyangkut di usus-usus gitu kayak kaku gitu ya. Udah habis itu kata dokter ya udah kita ini aja lah, kita sesar aja gitu. Emang emang kayaknya udah telat, harusnya lahir kapan gitu ya. Cuman sama sama dokternya dibilang ya udah hari ini aja kita sesar gitu. Anaknya perempuan. Nah, panjangnya 47, beratnya 2,75. 2,75 perempuan. Ada rambutnya. Anak pertama nggak ada rambutnya, ini ada rambutnya. Saat Anggi istrinya menjalani bedah sesar tentu menjadi saat-saat yang mendebarkan bagi Tora dan lebih-lebih istrinya. Apakah Tora mendampingi istrinya dalam melewati detik-detik menegangkan itu? Ini pertama kali istri gue ngalamin operasi gitu, karena
seumur hidupnya dia belum pernah operasi. Oh, amandel aja belum pernah, ini belum pernah. Satu-satunya alat operasi yang pernah masuk adalah saya. Jadi emang sama sekali belum pernah dioperasi dan akhirnya apa ya? Gue ngebantuin dia aja biar dia berusaha bikin dia tenang gitu ya. Cuman kayaknya dia makin gak tenang kalau ada gue. Dia dengan beberapa acara TV seperti Buser dan Sergap, saya jadi gak takut lagi sama darah terus terang. Di usia terpaut 3 tahun tapi sama-sama lahir pada tanggal dan bulan yang sama. Ya, begitulah cerita penyanyi jazz Eka Deli dan calon suaminya Gisbert Pangemanan yang akrab disapa Bibet. Eka dan Bibet memang sama-sama lahir pada tanggal 21 Maret. Bisa jadi sejak lahir sepasang kekasih yang akan menikah tanggal 1 Juli ini telah ditakdirkan berjodoh. Padahal Eka awalnya mengaku tidak yakin kalau Bibet yang lebih muda darinya itu bisa cocok menjadi kekasihnya. Kita berdua punya karakter yang beda kan, dia sanguin abis nih yang sementara aku yang serius mentok kalau orang psikologi bilang, melankolik yang perfeksionis yang wah cermat sekali gitu. Nah jadi awalnya sih itu jadi satu masalah ya buat kita, tapi lama-lama kita belajar, aku belajar juga untuk kita sama-sama belajar untuk ketemu di tengah. Awak Gospot kemarin sempat menyambangi keduanya saat Eka dan Bibet sedang mengepas baju pengantin. Sesudahnya Eka sedikit berbagi cerita soal perkenalan pertamanya dengan Bibet. Jadi mereka bertemu di Manado saat Bibet mengundang Eka untuk tampil di konser kerohanian. Selama 5 hari mereka di sana rupanya membekaskan getar-getar asmara. Akan tetapi rasa baru bertaut 1 tahun kemudian. Tanggal 1 September aku mau ke Manado, terus dia bilang aku nyusul deh ke sana. Aku pikir bercanda gitu ya. Aku nggak yakin banget bahwa dia akan nongol, nggak tahu ya benar-benar dia datang ke hotel. Kaget kan aku, dia bilang ini, aku udah di depan hotel nih, kamu di mana? Wah, dia datang beneran. Mulai itu kita selama 3 hari pelayanan di sana, kita jalan sama-sama. Ya udah kita berkomitmen untuk jalin hubungan. Setelah menjalani masa pacaran, apa yang membuat Bibet yakin untuk memilih Eka sebagai calon istri? Eka satu, dia cantik sekali. Kita kan gak boleh pungkiri seorang istri itu yang akan menemani kita seumur hidup. Hari-hari kita lihat mukanya kan, gitu. Jadi dia cantik, dia pintar, dia bisa bawa diri. Melahirkan memang taruhannya nyawa, tapi kenapa masih ada saja anak yang durhaka terhadap ibunya alias menjadi malin kundang? Nah, jika Anda merasa anak Anda seperti malin kundang, tidak perlu disumpahi menjadi batu. Kita doakan saja agar tobat. Gospot akan segera kembali. Dalam dunia hiburan, artis sinetron, film maupun penyanyi punya wadah khusus bagi mereka untuk menuangkan aspirasi. Di antara profesi hiburan tersebut mungkin yang tertinggal hanya seniman komedi saja yang belum mempunyai organisasi khusus. Kenyataannya Indro Warkop, Didin Bagito serta beberapa pelawak senior sudah mendirikan PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Hari Rabu kemarin para pengurus PASKI mendatangi Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Erman Suparno. Misi apa yang sedang kalian lancarkan? Setelah kita membentuk kepengurusan PASKI pusat, kita sowan ke mereka yang cukup konsen dan mendukung juga PASKI. Antaranya tadi pagi jam 10 sampai jam setengah 12 kita bertemu dengan Pak Agung Gumelar, di mana meminta kesediaan beliau untuk menjadi salah satu pembina dari organisasi PASKI. Sowan silaturahmi dengan Bapak Erman Suparno juga, salah satu anggota DPR RI, di mana beliau dulunya adalah penggagas atau duduk di Yayasan Semiaji ya, tetap humor dan segala macam. Dan beliau ini cukup concern juga buat dunia komedi. Beliau punya pengalaman, beliau punya ya katakanlah pengetahuan mengenai komedi, mengenai seniman komedi, bahkan mengenai mungkin perilaku dari seniman komedi. Bukan hanya pelawak saja yang bisa disebut seniman komedi, begitu kata Indro. Ada profesi penari humor, kartunis, atau penulis humor. Mereka pun dapat pula bergabung dalam PASKI. Lantas apa tujuan utama kalian mendirikan PASKI? Tujuan utama kita adalah meningkatkan martabat dan harkat para pelaku seni komedi di Indonesia gitu kan. Kemudian di sisi lain juga tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan anggota ya.
Dengan berkembangnya zaman, Indro sangat berharap agar para pelawak masa kini dapat lebih memberikan lelucon yang segar, tidak kasar namun tetap mengangkat kritik sosial. Kami tetap beranggapan bahwa kritik sosial melalui komedi adalah kritik sosial yang paling tidak berbahaya. Saya kebetulan kurang begitu setuju sama lawak-lawak yang harus pakai tema gitu. Jadi melawak pokoknya yang penting lucu lah. Yang penting jangan kasar, jangan hal yang gampang lah kayak gitu ya. Misalnya mencela fisik, hal-hal gampang kayak gitu atau celak-celaan gitu, itu mulai harus kita hindari lah. Melawak tidak harus menyerang fisik, karena tubuh yang cacat bukan bahan tertawaan. Namun jika Anda merasa tubuh Anda sempurna, silakan saja menghina orang lain yang tubuhnya kurang sempurna. Namun pertanyaannya, ada nggak sih tubuh yang sempurna?